teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana perasaannya tadi pagi? Menang, menang, menang. Gila men, ya sahabat Bob. Inter mengalahkan Lecce 2-0. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, akhirnya Inter merespon apa yang dilakukan Juventus. Juventus sebelumnya bermain melawan tim Serie A juga 2-1 Frosinone ya. Bahkan Frosinone sempat menyamakan kedudukan 1-1, tapi Juventus menyamakan kedudukan akhirnya unggul 2-1 lewat Vlahovic. Dan Inter yang bermain tadi pagi jam 00 waktu Indonesia Barat merespon dengan mengalahkan Lecce 2-0 tanpa Di Marco dan Lautaro Martinez. Gimana perasaannya? Happy banget sahabat Bob, apalagi melihat permainan Inter ya. Terutama siapa? Semua pemain Inter berperan ya. Kita melihat bagaimana Bisek yang mencetak gol pertamanya untuk Inter, dan bahkan itu di kandang kita di Giuseppe Meazza. Dan Arna Taufik ya, memang tendangan pertama dia diselamatkan oleh Falcon, dan ada tendangan kedua dia yang diberikan umpan oleh Barella melebar. Itu biasa. Tetapi apa yang dilakukan Arna Taufik di terakhir adalah memberikan umpan luar biasa ya. Semua pemain Lecce, pemain belakang melongo, dan Barella dengan bebas memasukin bola ke gawangnya Falcon dan menjadi 2-0 ya. Jadi banyak sekali ya yang gua baca di media sosial bahwa banyak sekali Arna Taufik sudahlah. Kita ingat sahabat Bob bagaimana awalnya Thuram masuk ke Inter di pramusim tidak mencetak gol dan tidak banyak ini bakal kayak siapalah bla 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 lah. Tapi kita melihat bagaimana perannya Thuram kali ini. Ingat Arna Taufik, kenapa gua berbicara sedikit tentang Arna Taufik? Arna Taufik adalah mantan pemain Inter ya, masih muda di zamannya Mourinho dulu dan jarang mendapat bermain. Dia sudah bermain di West Ham United ya, kemarin di Bologna dia udah main ke sana kemari, dan sekarang umurnya 35 tahun. Kemarin cedera dan jarang mendapatkan jam bermain yang full. Dan sekarang dia beradaptasi kembali, dan lihat ya, kita sebagai fans enak ngejudge bla bla bla, tetapi lihat bagaimana teman-teman mereka, bagaimana tim Inter sendiri memberikan dukungan kepada Arna Taufik. Gua aja sampai merinding ya. Seperti itu, kita hanya menonton di layar kaca, ya seenaknya aja gitu loh. Kita tahu bagaimana usaha Arna Taufik, dan bahkan Inzaghi tidak menarik dia sampai pertandingan berakhir. Ini adalah satu kepercayaan Inzaghi terhadap Arna Taufik, dan bagaimana perannya dia semalam ya. Dia mungkin belum mencetak gol ya, tetapi gol itu pasti akan datang sahabat Bob. Percaya aja gitu loh. Arna Taufik diambil bukan hanya asal comot, pasti banyak pemikirannya. Bagaimana antara manajemen dan Inzaghi menginginkan Arna Taufik. Kita sekarang berdoa semoga Arna Taufik bisa mencetak gol dan terus memberikan kontribusi. Apalagi sekarang Toro lagi absen, dan ini adalah kesempatan buat Arna Taufik. Selamat buat Arna Taufik ya. Umpannya itu kelas dunia ya. Mungkin kita geleng-geleng kepala ya ngelihat umpan dia itu luar biasa, dan itu perfecto ya. Nah sahabat Bob, bagaimana melihat pertandingan tadi pagi? Itu luar biasa. Inter mempunyai shot on target 8 dan 2 menjadi gol. Walaupun Lecce juga punya shot on target 5 dan tidak satu pun yang menjadi gol. Bahkan penampilan Somers juga sangat luar biasa. Dan corner Inter adalah 16-3. Itulah diserang 68 banding 3 ya, 32 ball position secara keseluruhan. Jadi kita Di Marco absen, Carlos Augusto bisa menggantikan, dan bagaimana Bisek menggantikan Pavard di central back, dan bahkan dia harusnya bisa mencetak 3 gol ya. Yang satu kena mistar gawang, yang satu lagi ditepis oleh Falcon, yang satu gol. Dan bahkan ada yang bilang, wah itu ada keberuntungan. Padahal itu kan tendangan bebasnya si Hakan
dan umpannya itu bagus banget dan bisa gol oleh sundulannya si Bisek. Luar biasa Bisek ya. Acerbi juga bagus, Darmian, siapa Bastoni, bahkan Barella juga mencetak gol luar biasa. Mkhitaryan yang gak ada habisnya ya, akan digantikan Christian Aslani. Christian Aslani juga memberikan sesuatu yang berbeda dan menurut gua itu sangat positif. Di depan ya Thuram akhir diganti oleh Sanchez, tetapi ini bagus sahabat Bob. Pavard juga menggantikan Carlos Augusto, jadi Darmian ditarik ke sayap kiri dan Pavard di sayap kanan. Ini luar biasa sahabat Bob, artinya Inter punya pemain-pemain yang bisa terus Inter melaju ya. Capolista ya, tapi tetap membumi. Inter tetap bisa memberikan jarak 4 poin terhadap Juventus dan 11 poin dengan Milan ya. Milan yang kemarin bermain seri, artinya Inter hanya fokus kepada diri sendiri. Ya, happy ya. Mari kita rayakan sahabat Bob. Apalagi ini hari libur, terus teman-teman yang merayakan Natal besok, ya kita rayakan semua ya kemenangan Inter ini. Terus apa sih yang dibilang oleh pelatih Inzaghi setelah pertandingan ya? Pelatih mengatakan tentang masalah back sayap kanan. Direktur dan saya sedang berdiskusi. Mereka mengerjakannya. Kami memiliki banyak pertandingan yang berdekatan. Jadi saya harus memikirkan hal-hal di posisi back. Ya, kita kehilangan Dumfries, Cuadrado akan absen sampai April. Ya, jadi itu jadi kerugian buat Inter. Dan Inzaghi pun memuji penampilan Marco Arnautovic. Ya, pelatihnya aja memuji. Masa kita mau ngejudge bla 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 ya? Penampilan Arnautovic layak menghasilkan 2 gol. Dia luar biasa dari menit pertama hingga menit akhir. Setuju, gua sepakat dengan Arnautovic. Ya, nggak tahu sahabat Bob yang berpikiran lain. Kalau gua tetap mensupport yang namanya Arnautovic. Satu-satu penyesalan adalah dia tidak berhasil mencetak gol. Pada kesempatan pertama dimiliki, Falcon melakukan dengan baik. Inzaghi mencatat, kami datang ke sini karena hasil yang tidak kami sukai dan kami pantas mencapai babak berikutnya di Coppa Italia. Kami bermain 120 menit di hari Rabu, kami meninggalkan banyak hal di lapangan. Kami memiliki tekad dan keyakinan yang tepat yang kami butuhkan. Tidak mudah di babak pertama dan babak kedua, Lecce bertahan dengan baik. Kemudian setelah gol kedua, kami memegang kendali ya. Terus juga Inzaghi tetap tenang meski si Arnautovic kekeringan gol di Serie A. Dia melakukan dengan sangat baik, kata Inzaghi. Jadi tetapi harus tenang karena dia melakukan dengan pekerjaan yang luar biasa yang diapresiasi oleh para penggemar, oleh staf pemain, terutama oleh rekan satu timnya karena penampilan Arnautovic. Kemitraan Arnautovic dan Marcus Thuram, Inzaghi mengatakan bahwa mereka melakukannya dengan baik. Kami tahu Lecce agresif dalam menekan dan membawa bola. Jadi kamu tahu bahwa mereka akan berada di antara 2 bek tengah Lecce. Ketiga gelandang adalah yang paling segar dan terlihat. Para striker tidak mencetak gol, tapi mereka mungkin juga bisa mencetak gol, kata Inzaghi. Jadi kami mengontraknya pada 13 Juli. Saya hanya melihatnya di video sampai saat itu. Dia berbicara tentang Bisek. Saya tidak tahu apa tentang dia. Pelatih berkata tentang Bisek. Dia menundukkan kepala dan dia menjadi semakin baik dalam latihan. Dia pantas mendapatkan semua yang dia dapatkan. Hari ini Pavard bermain, tetapi dengan penampilan yang dia tunjukkan adalah hal yang tepat untuk mempertahankan dia di tim. Ya, luar biasa Bisek, Pavard ya. Nah, ternyata pelatih Inter Milan mencapai tonggak pencetak gol yang mengesankan di Serie A. Ini menurut Opta ya, musim ini Inter telah mencetak gol di setiap pertandingan di liga mereka sejauh ini dan di Liga Champions mereka hanya gagal waktu melawan Real Sociedad. Seperti yang disoroti oleh akun statistik sepak bola Opta, Simone Inzaghi mencapai tonggak sejarah yang mengesankan ya 25 gol ya 25 internasional. Simone telah mencetak gol dalam 25 pertandingan berturut-turut dengan satu pelatih untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka di Serie A. Selamat buat Inzaghi, luar biasa selalu mencetak sejarah. Dan semoga terus bisa mempertahankan Capolista dan menjaga jarak terus jauh dari pesaing-pesaingnya supaya kita bisa menikmati bintang kedua ya. Ini yang dibilang oleh terus juga sundulannya si Bisek ya.
Pemain berusia 23 tahun mencetak gol pembuka menjelang akhir babak pertama. Sundulan Bisek menyambut umpan akurat Hakan terbukti menjadi gol vital bagi Inter di laga tersebut. Akun statistik sepak bola Opta menyoroti pentingnya gol Bisek. Mereka menulis 2000, Jan Bisek adalah bek Inter pertama yang lahir sejak tahun 2000 yang mencetak gol di Serie A. Secara umum, ia menjadi pemain kedua kelahiran tahun 2000 yang mencetak gol untuk Nerazzurri di kasta tertinggi setelah Sebastian Esposito. Ya, selamat buat si Bisek ya. Ini yang dibilang oleh si Barella. Dia memuji Arna Taufik. Ini yang luar biasa menurut gua ya. Gol kapten pada malam itu tidak akan pernah terjadi jika bukan karena improvisasi brilian Arna Taufik. Mantan striker Stoke City dan West Ham berusia 34 tahun tampil dengan bekal yang brilian. Dia membantu Barella yang mencetak gol untuk kedua tim untuk kedua kalinya di musim ini. Hal itu membuat Inter memperketat kecengkraman pada pertandingan. Barella mengatakan tentang asis Arna Taufik, "Saya tidak terkejut. Sejauh bermain di belakang pertahanan, dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah bermain bersama saya. Secara teori, saya seharusnya membawarinya asis," lanjut si Barella. "Tapi kami senang. Kami membutuhkan semua orang di musim liga yang panjang ini. Jika kami ingin memenangkan gelar, kami membutuhkan semua orang. Mengenai perburuan gelar bersama Juventus, kami berjuang untuk gelar. Dan kami cukup beruntung bisa berada di puncak klasemen. Sekarang kami ingin tetap berada di jalur dan tetap berada di puncak." Dan saat bereaksi terhadap kekalahan Coppa Italia kemarin, Barella mengatakan, "Selalu menyenangkan untuk menang setelah kekalahan yang tidak pantas kami terima. Itu kata kapten kita tadi pagi." Nah, ini yang dibilang Arna Taufik. "Masa sulit bagi saya saat bola tak masuk. Tapi saya akan berikan segalanya agar menang demi seragam Inter Milan." Berbicara setelah kemenangan Inter, ya itu membuat saya emosional. Saya sedang dalam masa sulit saat ini. Saat Inter menelpon saya merasakan kebahagiaan seperti anak kecil. Kata anak Taufik, waktu dia mau dibeli. Saat pertama saya berada di sini adalah saat sulit. Saya absen selama 6 atau 7 minggu. Tetapi para penggemar, rekan satu tim, dan pelatih semua banyak membantu saya setiap hari. Saya ingin memberikan segala untuk seragam ini. Saya suka klub ini. Arna Taufik, saya mencoba mencetak gol tetapi tidak berhasil. Ini adalah periode yang sulit bagi saya. Arna juga mengatakan 3 poin adalah yang terpenting. Kami harus berusaha untuk selalu menang dan memenangkan gelar. Ini adalah grup yang luar biasa. Semua orang berkelahi. Ya, berkelahi dalam arti semua berjuang. Gitu kata Arna Taufik. Nah, itu untuk pertandingan tadi malam, sahabat Bob, ini luar biasa. Nah, ini update sedikit. Bintang Napoli telah memutuskan bergabung dengan Inter Milan musim panas ini, ya. Jadi, pertanyaan seputar masa depannya, dia tidak akan memperpanjang kontrak. Bahkan Osimhen yang baru perpanjang kontrak dengan Napoli. Dan mereka tadi malam juga dibantai 2-0 oleh Roma. Jadi Napoli semakin terpuruk. Jadi perebutan peringkat 4 itu lagi hot banget ya. Bahkan boloknya hanya selisih 2 poin di bawah Milan ya. Ada Atalanta, Fiorentina, ada Roma, ini Napoli, mereka akan berebut itu, sahabat Bob ya. Kalau memang Zelensky bisa datang ke Inter, ini akan menjadi tambahan ya. Klaassen juga dikasih jam bermain semalam, Sensi tidak, tapi ini akan bagus untuk Inter ke depannya. Nah, sebelum pertandingan kemarin juga CEO Inter, Opa Marotta juga bicara, klub tidak menghabiskan uang tidak akan menghabiskan banyak uang untuk penggantian mantan veteran Chelsea, itu adalah Cuadrado. Saya mengamati pasar bersama dengan Ausilio dan Bacin. Absen Cuadrado tentu membuat skuad kami berlobang. Absen Cuadrado menempatkan kami dalam posisi mencari pengganti. Inter diharapkan tidak akan meninggalkan kebutuhan bisnis terlewati. Saya optimis kami akan menemukan solusi yang tepat dan ini sejalan dengan tujuan kami. Dan kita tahu seperti di video gue sebelumnya, Bocanan juga kemungkinan didatangkan Januari dan bahkan dia tidak dipanggil klubnya untuk bertanding nanti malam. Karena sudah ada negosiasi dengan Inter, mudah-mudahan aja kita tunggu aja di awal Januari dia bisa merapat ke Inter. Jadi ini akan menjadi tambahan tenaga buat Inter, apalagi Dumfries juga kemungkinan baru bisa bermain nggak tahu minggu depan atau awal tahun. Kita lihat aja nanti, sahabat Bob ya. Ini yang dia Bisek bilang ya, bintang kita. Saya percaya diri.
Jika ada alasan jika Inter menginginkan saya mencetak gol di San Siro, saya memiliki adalah sesuatu yang luar biasa. Saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pasti ada alasan mengapa mereka membawa saya ke Inter. Saya merasa baik. Saya senang mendapat kesempatan itu menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Dan saya berharap bisa mendapatkan lebih. Kemungkinan bermain sebagai pemain kelima. Saya kebetulan bermain sebagai gelandang ketika saya masih muda. Saya hanya tertarik berada di lapangan. Saya tidak peduli ada di mana. Saat ini tidak ada tendangan gawang ke Arnautovic. Kami tahu sulit bagi seorang penyerang ketika Anda tidak mencetak gol. Kami semua senang atas assist yang dia buat hari ini. Dia anak yang baik dan semua orang menyukai Arnautovic. Ini teman-temannya aja kayak gini gitu loh. Masa kita nggak mau mensupport? Ya nggak, sahabat Bob. Ya, semoga Arnautovic benar-benar bisa mencetak gol ya. Ini yang dibilang oleh asisten pelatih Lecce, kami seharusnya bisa menyamakan kedudukan. Tapi Arnautovic menyelesaikan dengan luar biasa. Ya, kami berpengalaman, kami adalah tim yang sangat muda, kami mencoba melakukan apa yang diminta pelatih selama seminggu. Dalam hal apapun, kami bersaing dengan semua orang, bahkan dengan Inter seperti yang terjadi hari ini. Kekuatan di lapangan berbeda, itu jelas, tapi kinerja sudah baik. Lecce, kita acungin jempol, mainnya bagus, dan makanya di video gua sebelumnya, dia akan selalu menyulitkan siapapun lawan mereka, ya. Salut buat mereka, ya. Nah, sahabat Bob, jadi istilahnya apa yang dibilang Inzaghi bahwa ya Bisek ini adalah luar biasa dan juga semua para pemain juga luar biasa. Nah, sahabat Bob, kita tunggu aja nanti pertandingan kita akan melawan Genoa. Berarti para pemain akan ada istirahat ya, akan bermain malam minggu besok. Berarti 1 minggu lagi. Artinya ini akan ada hari libur 2 hari untuk pemain untuk merayakan Natal yang mereka yang merayakannya, sahabat Bob. Jadi kita happy ya, sahabat Bob. Ya, kalau gua mah no debat ya. Inter bisa mempertahankan posisi dan bisa terus menang. Ini adalah sesuatu kebanggaan buat kita. Mungkin ini yang hilang 2 musim terakhir, tapi kita bisa melihat kita tidak khawatir waktu Inter bermain, sahabat Bob. Walaupun belum bisa mencetak gol, tetapi hanya tinggal masalah waktu menjebol gawang lawan dan memenangkan pertandingan, sahabat Bob ya. Ini juga bursa transfer juga akan datang ya, dan juga Nerazzurri juga telah menolak Liga Super ya. Bahkan Liga Super ini bisa siapa yang menjadi ikut aja itu mendapat 100 juta euro ya, ini luar biasa. Tetapi Zhang sudah menolak dan banyak tim-tim Serie A yang juga ada menolak dan juga dari Liga Inggris macam-macam ya. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga pemain-pemain Inter kembali bugar dan kita juga melihat si Toro juga menyaksikan semalam di tribun, begitu juga Di Marco mendukung teman-temannya yang bertanding di lapangan. Ya, inilah kekeluargaan Inter yang tidak dimiliki tim lain ya. Kenapa Perisic, Hakimi kangen dengan Inter? Karena ini, sahabat Bob, Arnautovic aja baru beberapa bulan sudah merasakan seperti apa Inter kita. Kita hanya berharap Inter terus konsisten, membumi, dan terus bisa melanjutkan menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!